Bisnismu terkendala di ongkir? Gimana kalau ongkir 9.000 per kilogram se-Jawa? Iya benar, se-Jawa. Gratis sewa gudang, biaya packing hanya 2.000 per kirim. Yuk, bergabung ke Guyub. Guyub, saluran distribusi online. Makanya gak heran, pada saat merebaknya online atau sosial media, seolah sosial media ini menggantikan silaturahmi yang offline. Apa yang terjadi? Desember 2014 saya pernah menuliskan tentang bahaya silaturahmi online. Apa sih yang dimaksud? Coba perhatikan baik-baik jauh sebelum ada pandemi. Pada saat kita membaca suatu kabar duka, mungkin dari orang yang kita kenal, ataupun juga orang tua, kerabat dari orang yang kita kenal. Apa yang kita katakan? Turut berduka cita, innalillahi, Allahumma firlahu atau Allahumma firlaha. Selesai sampai di situ. Tapi sebetulnya ada sesuatu yang tidak beres. Kita jarang menanyakan kapan dimakamkan, di mana disemayamkan. Kenapa? Karena memang tidak ada niatan untuk kita melayat ke sana. Ini sesuatu yang pernah saya katakan dengan sangat ekstrim. Mungkin di masa yang akan datang nanti, itu saya katakan pada saat itu. Pada saat benar-benar semuanya sudah serba online. Pada saat ada orang meninggal, mungkin tidak hanya ucapan duka cita online, tapi juga dimakamkan dan disemayamkan dan didoakan, disolatkan online semuanya. Alias mungkin pakai robot. Ya, inilah yang terjadi fenomenanya. Dan pada saat ini sebetulnya dalam kondisi pandemi itu menjadi pembenaran yang lebih lagi bagi mereka kaum-kaum yang mager atau malas gerak, alias malas silaturahmi. Bagi mereka-mereka, oh sudah ada alasan nih untuk tidak datang karena apa? Pandemi, PSBB, lockdown, apapun itu alasannya. Pokoknya punya alasan untuk tidak datang. Ayah saya pernah berpesan pada saya bahwa sebaiknya sebisa mungkin hadiri dua event ini. Kematian, pernikahan. Ini adalah dua event yang buat saya wajib dalam artian itu apa? Kalau kita tidak menghadiri dua pernikahan ini padahal kita bisa, dipertanyakan kemanusiaan kita. Apakah kita masih jadi manusia atau tidak? Yang disebut makhluk sosial. Jangan-jangan kita sudah mati rasa. Makanya gak heran, pada saat merebaknya online atau sosial media, seolah sosial media ini menggantikan silaturahmi yang offline. Apa yang terjadi? Kita mudah dipecah belah. Pilpres paling enak lihat sosial media. Harusnya sosial media itu yang dipakai buat apa sih? Menjauhkan yang dekat, mengupdate kawan-kawan kita yang jauh dari tempat kita, yang sudah lama nggak berjumpa, anaknya sudah berapa. Mungkin dengan kesibukan kita belum sempat ke sana, kita bisa melihat, oh ya kegiatan aktivitasnya mereka sedang ngapain. Atau termasuk pada saat mereka mungkin sedang dalam kondisi yang baik ataupun tidak baik, kita bisa mengetahui lebih awal. Dan apa yang bisa kita bantu, itu sebetulnya membantu silaturahmi offline. Menambah kekuatan silaturahmi offline, bukan menggantikan. Kembali lagi, pada saat semuanya ketergantungan terhadap online, kita mudah dipecah belah. Kenapa? Karena pada dasarnya, apa yang kita baca, itu hanyalah 7% dari elemen komunikasi. Ingat, kata-kata hanya 7% dari elemen komunikasi. 38% adalah intonasi. Coba pada saat kita punya suatu masalah, atau berselisih pendapat dengan kawan kita, rekan kerja kita, partner kita, kita main teks. Atau bahkan pasangan yang paling banyak nih. Ya, pasangan masih main teks lagi. Ya, ini padahal sudah tinggal serumah. Kalau tanda petik, ini saya nggak suka pakai kata-kata istilah gini ya. PDKT itu ya, atau pacaran itu sebenarnya saya nggak suka, putusin aja pokoknya. Nah yang kayak ginian ini begitu ribut, pakai main teks, udahlah, bubar jalan deh. Kenapa? Kita membaca teks tersebut berdasarkan intonasi dalam internal kita, internal auditori kita. Dan itu didasarkan oleh mood kita pada saat itu. Atau mungkin perspektif kita terhadap lawan bicara kita.
yang itu belum tentu kondisi sesungguhnya. Misalnya begini, lagi ngapain, teksnya seperti itu. Anda bisa membaca, lagi ngapain, lagi ngapain, lagi ngapain, bisa juga. Lagi ngapain, bisa juga. Nah, satu teks yang sama dibaca dengan 3 nada yang berbeda, dengan persepsi yang berbeda pada saat kita membaca. Nah, inilah makanya kata-kata hanya 7% dari elemen komunikasi, 38%-nya adalah intonasi. Lebih baik kita per telepon setidaknya kalau ada suatu permasalahan. Misalkan teman kita lagi posting tentang pilihannya, entah 01, entah 02, kita berbeda pendapat dengan dia. Apa yang terjadi? Main teks perang di sosial media. Enak. Makanya saya kadang heran juga. Pada saat itu setelah Pilpres 2 kali nih. Pilpres 2 kali berturut-turut, ini parah-parahnya pokoknya. Setelah itu saya kehilangan teman-teman saya. Kok nggak ada kabar dari teman-teman saya? Si A, si B pada kemana semuanya? Terus saya cek timeline-nya. Aduh, ternyata banyak yang saya unfollow. Ada beberapa yang saya unfriend. Wah, ini yang apa ya? Menjadi suatu kayak ada rasa bersalah, iya. Tapi juga gimana? Saya daripada terkontaminasi otak saya oleh kebencian-kebencian itu dari kedua kubu atau dari kubu ketiga sekalipun ya, apapun kubunya. Yang jelas saya tahu itu adalah bibit-bibit perpecahan. Kembali lagi. Tadi baru bicara masalah 2 hal. Kalau kita satu teks, kedua adalah intonasi. Ada yang ketiga, yang 55% adalah tatap muka, fisiologis, mimik muka kita, tepuk-tepuk kita. Ini yang sangat mahal sekali sebetulnya. Pada saat ya kita bertatap muka dengan seseorang, itu ada sesuatu yang tidak bisa diwakilkan. Ya, nggak ada sesuatu yang tidak bisa diwakilkan. Apa itu yang tidak bisa diwakilkan? Bahasa tubuh kita. Nah, beda banget kan kalau kita sudah punya masalah, misalnya kita ada perbedaan persepsi terhadap pilihan kita atau terhadap pendapat kita, terus kita ketemu. Enak banget, selesai itu masalah. Piye cok kabarmu cok? Kon wingi ngomong apa? Selesai sudah. Ya. Kon iki gacol ngocol nggak karuan ning sosial media nek wani kon kene ya ketemuan. Nah, orang Surabaya kayak gitu. Selesai gitu loh. Marah-marahnya Surabaya seperti itu selesai. Tapi akan jadi beda pendapat pada saat kita marahnya itu menggunakan sosial media via teks dan membalasnya via teks. Wah, itu problem. Ya. Nah, jadi kawan-kawan, inilah sempurnanya silaturahmi yang tidak bisa diwakilkan pada saat kita menggunakan online. Jadi sebentar. Ini makannya enak banget ini ya. Tapi lalatnya juga banyak. Jadi saya tutup dulu. Oke. Kita punya event tahunan namanya Kopdar Akbar Yuk Bisnis. Dan sudah kita adakan sejak tahun 2015. Berarti 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Nah, ini tahun 2020 adalah ke-6 kalinya. Banyak yang tanya begini, Mas C, kapan Kopdar Akbar diadakan di Jakarta? Mas C, kapan Kopdar Akbar diadakan di Makassar? Aduh, gini teman-teman. Saya selalu menjawab pertanyaan yang sama. Dengan jawaban yang sama. Kopdar Akbar Yuk Bisnis hanya akan diadakan di resort. Alasannya apa Mas C? Alasannya kita itu modenya sedang liburan. Modenya silaturahmi. Paling asik itu di resort. Ada yang tanya begini, karena ada yang kota apa nggak boleh keluar ruangan kan? Kalau keluar ruangan didenda 2 juta kan? Nah, karena itu gratis. Kalau di Kopdar Akbar memang berbayar. Nah, tapi boleh keluar ruangan. Mereka tanya biasanya, Mas C boleh nggak nanti meninggalkan acara atau apa? Boleh lah. Apalagi buat kongko-kongko atau buat bercanda sama teman-teman. Silakan gitu loh. Nah, justru malah itu yang kita anjurkan di Kopdar Akbar. Kenapa? Tujuannya silaturahmi dengan kawan-kawan yang satu vibrasi. Tujuannya adalah menjalin hubungan yang sempurna. Bukan hanya sekedar masalah online. Coba Anda pada saat ya pernah datang ke tempat Kopdar Akbar, Anda akan merasakan vibrasinya seperti apa. Nah, inilah yang kita tidak boleh hilangkan event ini. Meskipun dalam kondisi pandemi, ya sudahlah kita ikutin aturan 50% kapasitas, kita adakan 50% kapasitas. Tapi tetap kita adakan. Tujuannya apa? Sebisa mungkin, selama silaturahmi offline itu bisa diadakan atau bisa diselenggarakan, itu akan tetap kita adakan. Termasuk masalah pembelajaran. Karena ada hal-hal yang hilang pada saat ini dari anak-anak kita. Ini yang saya sering katakan bahwa ini adalah generasi terkasihan. Apa yang hilang? Mereka bisa mendapatkan keilmuan. Mereka belajar melalui
tablet atau melalui laptop jarak jauh. Tapi apa yang nggak bisa tergantikan atau apa yang akan hilang? Adab, attitude, empati, hubungan sesama, itu yang hilang. Jangan sampai nanti kita di masa yang akan datang terpecah belah, mudah terpecah belah. Dikarenakan apa? Kita tidak punya ikatan emosional. Kita sudah hilang empati kita, sudah hilang keguyupan kita, tenggang rasa kita. Sampai ketemu di Kopdar Akbar.